menjelaskan tentang core, jumlah core serta bagian-bagiannya, dan menjelaskan analogi core. Yang pertama, apa itu TCP dan UDP? TCP itu sekarang dari Transmission Control Protocol, dan UDP itu Datagram Protocol. Mereka ini adalah dua protokol utama yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan seperti internet. Meskipun keduanya bekerja pada lapisan transport dalam model OSI, mereka memiliki perbedaan dalam cara data dikirim dan diandalkan. TCP Transmission Control Protocol. Koneksi berorientasinya, TCP adalah protokol berbasis koneksi, yang berarti sebelum data dikirim, koneksi harus dibentuk antara pengirim dan penerima melalui proses yang disebut handshake 3 langkah. Keandalan tinggi TCP memastikan bahwa data yang dikirim kan sampai ke tujuan dengan cara membagi data menjadi paket-paket, dan setiap paket dipastikan diterima oleh penerima. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang paket tersebut. TCP memiliki mekanisme untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar sesuai dengan kemampuan penerima dan mendeteksi kesalahan pada paket yang dikirimkan. Data yang dikirimkan melalui TCP akan sampai dalam urutan yang benar. Jika ada paket yang sampai lebih lambat, TCP akan menunggu hingga semua paket diterima dengan benar dan disusun kembali. Contoh penggunaan TCP yaitu web browsing, email, transfer file, FTP, dan di mana keandalan sangat penting. UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah protokol tanpa koneksi, yang berarti pengirim mengirim data tanpa memerlukan pembentukan koneksi dengan penerima. Ini membuat UDP lebih cepat tapi kurang andal dibandingkan TCP. Jaminan pengirimannya, UDP tidak memiliki mekanisme untuk memeriksa apakah data sampai ke tujuan dengan benar. Data dikirimkan dalam bentuk datagram, dan jika datagram hilang atau rusak, tidak ada upaya untuk mengirim ulang. UDP itu karena tidak ada proses handshake dan kontrol kesalahan seperti TCP, lebih cepat dalam mengirimkan data. Ini sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan daripada keandalan. UDP tidak memastikan bahwa data dikirimkan dalam urutan yang benar, sehingga perurutan data harus dilakukan oleh aplikasi jika diperlukan. Jadi UDP ini kurang andal, tapi dia emang kecepatannya cepat gitu. Contoh penggunaan itu streaming video, VoIP, game online, dan kecepatan penuh. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP. TCP dan UDP perbedaannya itu tipe koneksinya itu berbasis koneksi dan tanpa koneksi. Keandalannya kalau TCP itu sangat andal menjamin data sampai ke tujuan, sedangkan UDP kurang andal dan tidak ada menjaminan data sampai atau diurutkan. Pengiriman ulang yaitu mengirim ulang data. Kalau TCP itu mengirim ulang data yang hilang atau rusak, sedangkan UDP tidak mengirim ulang data yang hilang. Selanjutnya, kontrol kesalahan, mendeteksi dan mengoreksi. Kalau UDP mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada data, kalau UDP tidak memiliki kontrol kesalahan. Selanjutnya, TCP data diterima dalam urutan yang benar. Kalau UDP itu tidak ada pengurutan data, bisa datang dalam urutan yang acak. Selanjutnya, TCP lebih lambat karena ada pengiriman ulang dan pengurutan. Kalau UDP itu
itu lebih cepat karena tidak ada pengurutan dan pengiriman ulang. TCP lebih tinggi karena banyaknya kontrol yang diperlukan, sedangkan UDP lebih rendah karena tidak ada kontrol tambahan. Oke. Urutan hiddennya TCP lebih besar sekitar 20 bit dan UDP lebih kecil sekitar 8 bit. Oke, selanjutnya itu apa itu port? Jelaskan dulu. Port adalah titik akhir komunikasi pada perangkat jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi proses atau layanan tertentu yang berjalan di perangkat tersebut. Dalam konteks jaringan komputer, port berfungsi sebagai saluran logis yang memungkinkan komputer untuk membedakan antara berbagai jenis lalu lintas yang datang dan pergi. Port dalam TCP dan UDP. Port TCP digunakan oleh aplikasi yang memerlukan komunikasi yang andal seperti web server, FTP server, dan email. Kalau port UDP itu digunakan untuk aplikasi yang tidak memerlukan jaminan pengiriman data seperti streaming video, DNS, dan VoIP. Misalnya HTTP menggunakan port 80 melalui TCP, sedangkan DNS menggunakan port 53 melalui UDP. Fungsi port itu setiap layanan atau aplikasi yang berjalan di komputer biasa dihubungkan dengan port tertentu, sehingga ketika perangkat lain mencoba berkomunikasi dengan layanan itu, mereka dapat mengirimkan permintaan melalui port yang sesuai. Dengan adanya port, perangkat dapat mengelola banyak koneksi secara bersamaan tanpa terjadi kebingungan. Misalnya, Anda bisa browsing di web dan melakukan panggilan video secara bersamaan. Jumlah port itu terdapat 65.536 port yang tersedia dalam jaringan komputer, yang dinomori dari 0 hingga 65535. Nomor port ini dibagi menjadi 3 bagian utama dengan penggunaannya. Yang pertama itu ada welcome now port dari port 0 sampai 1023. Port ini dia alokasikan untuk layanan dan protokol yang umum dan terstandarisasi secara internasional. Layanan yang menggunakan port ini seringkali merupakan layanan dasar dari internet atau sistem jaringan. Contohnya port 80 HTTP, port 43 HTTPS, port 21 FTP, dan port 22 SSH. Yang kedua ada registered port dari port 1024 sampai 49151. Port ini digunakan untuk aplikasi atau layanan yang didasarkan oleh perusahaan atau pengembangan perangkat lunak, tetapi tidak dikategorikan sebagai layanan inti atau standar. Contoh portnya itu port 3306 SQL, port 8080 alternatif HTTP, terus port 3389 MVP, dan yang ketiga itu ada dynamic atau private port dari port 49152 sampai 65535. Port ini disebut juga sebagai ephemeral port yang digunakan secara dinamis oleh aplikasi saat mereka melakukan koneksi ke server. Port ini bersifat sementara dan sering digunakan saat aplikasi memulai komunikasi. Kemudian port ini dilepaskan setelah komunikasi selesai. Oke, selanjutnya ada analogi port. Analogi port itu contohnya untuk memahami konsep port dengan lebih mudah, berikut adalah analogi. Alamat IP bisa diartikan sebagai alamat rumah dan port itu adalah pintu atau ruangan dalam rumah.
Bayangkan sebuah kantor besar, kantor besar ini memiliki alamat IP yang memiliki banyak ruang. Ruang itu port. Seperti ruangan di kantor tersebut berfungsi untuk tujuan tertentu, misalkan ruang 80 untuk layanan dengan HTTP, ruang 453 untuk layanan pengunjungan web kuman HTTPS, dan ruang 21 untuk redaksi file FTP. Saat seorang atau komputer mengirimkan data ke alamat IP, mereka perlu mengetahui ruang mana yang dituju. Jika surat jika komputer Jika surat tersebut untuk urusan legal layanan web aman, mereka akan mengirimkan surat ke 443 karena kan 443 ini yang untuk pengunjungan web aman HTTPS. Namun jika untuk mengirim barang transfer files, surat dikirim ke ruangan 21 yaitu transfer file FTP. Web bekerja seperti pintu atau jalur komunikasi untuk layanan spesifikasi yang memungkinkan data sampai di tujuan dengan benar dalam perangkat yang sama. Tanpa port, semua data yang masuk akan tercampur dan perangkat tidak tahu bagaimana cara menangani berbagai jenis data yang berbeda. Mungkin ini kesimpulannya, total ada 65.536 port menjadi 3 bagian. Berfungsi untuk mengarahkan data ke layanan atau aplikasi tertentu dalam perangkat yang sama. Dan yang terakhir dalam analogi, alamat IP adalah alamat rumah, sedangkan port adalah pintu-pintu di rumah tersebut yang masing-masing memiliki fungsinya tersebut. Ini di analogi ini. Guys, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.